Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di channel saya Wims Komputer. Hari ini kita akan membahas salah satu aspek dari IT, yaitu aspek multimedia. Jadi IT itu ada 3 aspek yang dipelajari biasanya. Ada pemrograman, ada multimedia, ada jaringan atau networking. Nah, di video-video saya yang kemarin itu, saya sudah menjelaskan atau sharing ilmu mengenai pemrograman website. Nah, sekarang di sini saya akan sharing ilmu mengenai multimedia. Yang dipelajari multimedia itu cukup banyak ya, mulai dari desain grafis, ya, baik itu vektor maupun bitmap, editing foto, ada juga editing video dan audio, hingga desain dan animasi 3 dimensi. Nah, kali ini saya akan sharing mengenai salah satu aplikasi yang digunakan untuk desain objek 3D dan juga membuat animasi 3D. Apa itu? Itu adalah 3D Studio Max. Kalau populernya ya, 3D Studio Max itu sering disingkat 3ds Max. Jadi populernya 3ds Max. Nah, 3ds Max ini dibuat oleh perusahaan bernama Autodesk, ya. Sehingga nama panjangnya itu adalah Autodesk 3D Studio Max, yang mana Autodesk ini berdomisili di California, Amerika Serikat. Nah, selain 3D Studio Max, Autodesk ini juga punya produk lain seperti AutoCAD, kemudian ada Fusion 360 hingga Soft Image. Jadi produknya tidak hanya 3ds Max. Nah, khusus untuk 3ds Max, dulu muncul pertama kali 3ds Max itu tahun 1980-an, dibuat oleh sebuah vendor bernama Discrete. Sebelum akhirnya Discrete itu diakuisisi oleh Autodesk, sehingga namanya berubah tadi menjadi Autodesk 3D Studio Max. Nah, ini ada versi-versinya, daftar versinya mulai dari tahun 1988 hingga yang terbaru itu ada versi 2022. Ya, 3D Studio Max versi tahun 2022. Kemudian karena ini memang base-nya saya menggunakan OS Windows, jadi ada dua jenis bit juga, ada yang versi 32 bit, ada yang versi 64 bit. Nah, di sini saya menggunakan 3ds Max tahun 2010. Ya, versi 64 bit. Kenapa? Karena memang spek laptop yang saya punya itu memang tidak terlalu tinggi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga sudah terbiasa menggunakan 3ds Max tahun 2010. Saya sudah kenal ini sejak tahun 2018 ya, 2018 atau sekitar 4 tahun lalu. Saya kenal yang namanya 3D Studio Max versi tahun 2010. Nah, speknya bagaimana yang dibutuhkan untuk 3ds Max tahun 2010? Nah, 3ds Max 2010 itu butuh spek yang pertama Intel Core Duo minimal, ya. Kemudian yang kedua, teman-teman butuh RAM 4 GB. Kemudian dia butuh laptop atau PC yang support VGA Nvidia GTX 480 atau yang sejenis, lebih tinggi juga lebih bagus. Terus kemudian hard disk space-nya sebesar 4 GB. Jadi versi 2010 ini cocok lah ya buat teman-teman yang pengen mempelajari desain 3D atau animasi 3D menggunakan 3D Studio Max ya. Cukup cocok untuk laptop spek yang tidak terlalu tinggi juga. Nah, di sini saya langsung kenalkan interface untuk 3D Studio Max tahun 2010 ya. Yang pertama
Di sini ada menu, kemudian ada toolbar-nya, kemudian di sini ada viewport, ya, area kerja atau viewport. Kemudian di sini ada properties-nya. Kemudian di bawah ini ada berbagai toolbar-toolbar lain, nah, ya, yang mendukung pekerjaan teman-teman dalam desain atau membuat animasi objek 3D. Nah, kita mulai dari menu bar dulu. Jadi menu bar itu selalu ya ada menu edit, kemudian ada menu file ya. Filenya itu ada di ini ya, logo 3D Studio Max ini di pojok kiri atas. Nah, ini file. Kemudian ada menu tools ya, menu tools, ada menu group. Group ini biasanya digunakan untuk menggabungkan atau memisahkan dua objek atau lebih. Kemudian ada views, ada menu create. Create ini digunakan untuk membuat objek 3D-nya atau membuat objek lain seperti cahaya dan juga kamera. Kemudian ada modifier. Modifier ini digunakan untuk memodifikasi objek 3D. Kemudian ada animation. Nah, sesuai namanya, berarti di sini teman-teman bisa menggunakan menu ini atau isi dari menu ini untuk hal-hal yang berkaitan dengan animasi. Kemudian ada graph editor, kemudian rendering. Kalau misalnya teman-teman sudah selesai projectnya, terus kemudian di rendering menjadi satu buah video atau mungkin gambar, nah, teman-teman bisa menggunakan menu rendering ini. Terus kemudian customize, ini untuk mengubah settingan teknis ya di 3D Studio Max. Kemudian ada Max Script. Jadi di dalam 3D Studio Max itu ada fitur khusus bernama Max Script. Jadi Max Script ini mirip-mirip seperti pemrograman ya, tapi dibuat untuk objek 3D. Jadi melakukan pemrograman yang berfungsi untuk membuat objek 3D. Jadi tidak mendesain, tapi menggunakan script ya, seperti pemrograman. Kemudian ada menu help. Nah, kemudian di bawah ini ada toolbar. Toolbar ini terdiri atas beberapa kelompok. Ya, di ujung kiri sini ini ada berkaitan tentang link ya, link objek atau menyambungkan objek. Ada mulai select and link, unlink selection untuk memisah. Kalau select and link ini untuk nyambung. Kemudian ada bin to space warp, ini seperti membuat objek yang bergelombang ya, kalau tidak salah. Kemudian di sini ada select, untuk select memilih objek. Kemudian ada rectangular selection region dan window crossing. Jadi 4 ini toolbar ini digunakan untuk menyeleksi objek. Kemudian di sini ada select and move. Ini untuk memindahkan objek kiri kanan atas bawah berdasarkan sumbunya. Jadi di dalam objek 3D itu sumbunya ada 3, yaitu X, Y, dan Z. Panjang, lebar, dan tinggi. Begitu. Kemudian select and rotate untuk memutar objek berdasarkan sumbunya. Kemudian ada select and uniform scale, ini untuk memperbesar atau memperkecil ukuran sebuah objek. Kemudian ini untuk ya select yang lain juga. Kemudian di sini ada toggle ya, area snap toggle. Ini untuk menggeser atau memutar objek supaya lebih presisi ya. Seperti itulah fungsinya. Kemudian di sini ada toolbar mirror, ada align untuk perataan objek. Kemudian manage layer, graphic, modeling tools, dan material editor. Nah, di sini fungsinya kalau mirror ya untuk membuat cerminan sebuah objek. Kalau align ini untuk mengatur perataan ya untuk objek. Terus kemudian material ini untuk memberikan warna atau efek tekstur pada sebuah objek 3D. Nah, di sebelah kiri ini ada properties. Jadi kalau teman-teman membuat sebuah objek, nah teman-teman bisa mengatur objek itu di properties. Nah, yang pertama ini ada sebuah
baris ya, ada sebuah baris menu, yaitu ada create, ada modify, ada hierarchy, ada motion, ada display. Nah, create, modify, dan sebagainya ini adalah command panel ya, command panel disebut command panel. Jadi teman-teman bisa memberikan komen ya atau memanipulasi objek itu dari sini ya, mulai dari membuat sampai memodifikasi atau mungkin pergerakannya, motion untuk animasi, display, dan sebagainya. Nah, itu di sini. Kemudian yang bawahnya ini itu adalah objek kategori ya. Fungsinya sama seperti yang ada di menu create ini. Sama persis ya. Jadi fungsinya adalah untuk membuat objek 3D di 3D Studio Max, sama persis dengan yang ada di menu create. Jadi teman-teman kalau membuat objek bisa lewat menu create, atau kalau menurut teman-teman lewat menu ini lebih ribet, teman-teman bisa menggunakan kategori ini, objek kategoris ya, bisa lewat sini. Nah, kemudian kita beralih ke viewport. Viewport ini adalah area kerja kita untuk menciptakan objek ataupun animasi 3D. Nah, secara default viewport di 3D Studio Max itu ada 4. Ya, ada 4. Yang pertama ada perspektif, kemudian ada left, kemudian ada top, kemudian ada front. Ya, sesuai namanya top itu berarti kita bisa melihat objek itu dari sisi atas. Ya. Kemudian front itu melihat objek dari sisi depan. Kemudian ada left, ini membuat kita bisa melihat objek dari sisi kiri. Kemudian ada perspektif, kita bisa melihat objek berdasarkan sudut pandang manusia ya, atau titik sudut pandang manusia. Nah, kita bisa mengubah jenis 4 ini dengan cara mengetik tulisannya ini, tulisan perspektif, tulisan front, tulisan top, dan tulisan left ini ya. Jadi kita aktifkan dulu viewportnya, yang mau diganti itu yang mana, kemudian kita klik tulisannya perspektif. Nah, di sini muncul pilihan-pilihannya, ada ortografik, ada back ya, kemudian ada juga berdasarkan objek kamera dan pencahayaan kalau memang di situ ada gitu. Kalau memang tidak ada ya tidak muncul, karena ini ada panahnya. Jadi kalau memang tidak ada objeknya ya dia tidak akan muncul, seperti ini saja gitu. Terus di sini juga ada kubus ya, kubus. Jadi kubus ini bisa membantu kita untuk melihat objek itu dari beberapa sisi. Misalkan saya buat contoh, kita akan buat satu objek di sini, standar primitif deh ya, box. Kita buat box seperti ini misalkan. Nah, anggaplah seperti ini ya. Nah, box ini bisa digunakan untuk melihat objek itu dari berbagai sisi. Kalau diputar-putar seperti ini, cukup kita tekan klik kiri pada mouse, ditahan, kemudian kita putar-putar seperti ini. Nah, itu fungsinya. Terus kalau teman-teman merasa ini terlalu kecil ya viewportnya, atau hanya menggunakan satu viewport sedangkan yang lain mungkin tidak perlu ya, teman-teman bisa memperbesar viewport ini supaya teman-teman juga bisa lebih lega ya dalam membuat objek. Nah, itu di keyboard kita menekan Alt plus W seperti ini. Nah, nanti viewport perspektif ini akan membesar dan dalam tanda kutip menyingkirkan viewport yang lain begitu, karena kita akan bekerja pada satu viewport saja. Tapi untuk mengembalikannya lagi seperti tadi 4 tadi itu sama, yaitu menekan tombol Alt plus W ya. Nah, seperti itu. Terus di bawah ini ada toolbar yang
mayoritas digunakan untuk keperluan animasi ya. Yang pertama ada time slider ya, ada time slider. Terus yang berikutnya itu ada track bar. Track bar itu yang angka ini 0, 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. Track bar namanya. Kemudian di sebelah kanan bawah ini adalah disebut dengan viewport navigation control ya. Kemudian sebelahnya ini, yang area sebelah sini, ini disebut animation playback control. Jadi teman-teman bisa menggunakan toolbar sebelah sini untuk keperluan animasi ya. Di sini kan ada play, kemudian ada go to start, kembali ke awal, terus go to end, menuju ke akhir atau ujung dari animasi. Kemudian ada previous frame dan ada next frame. Ya, jadi ini biasa teman-teman gunakan untuk keperluan animasi. Kemudian sebelahnya ini adalah animation keying control. Ya, ini biasanya untuk mengatur key pada animasi, key animation. Ya, seperti apa ya, kalau diibaratkan itu seperti pergerakannya ya, mengatur pergerakan animasinya agar terlihat lebih bagus atau tidak patah-patah. Nah, itu di di animation keying control ini. Ya. Kemudian sebelahnya ini, yang sebelah sini ya, ini adalah absolute or relative coordinate. Jadi biasanya kalau teman-teman select object ini ya, itu dia akan muncul koordinat di sini. Nah, di sini kalau ketika saya mengarahkan, sini saya besarkan dulu ya. Nah, jadi ketika saya mengarahkan mouse ini atau pointer ini ke objek, maka di bawah ini, di daerah sini ya, itu muncul angka mengenai koordinat dari pointer yang saya mainkan ini. Ya, dia akan menunjukkan titik koordinatnya. Kemudian agak ke sini, ke kiri ini adalah prom line dan status bar. Ini yang ini ya, prom line dan status bar. Nah, seperti itu. Kemudian yang ini, yang pojok kiri bawah ini berkaitan dengan max script ya, ini berkaitan dengan max script. Nah, inilah interface 3D Studio Max untuk versi tahun 2010. Kalau saya jelaskan semua secara detail mengenai setiap fungsi dari toolbar, dari menu dan sebagainya, itu akan memakan waktu yang lama. Jadi akan saya jelaskan lagi secara lebih detail untuk video berikutnya mengenai tutorial membuat objek di sini ya. Nanti di situ akan saya jelaskan lebih detail mengenai fungsi-fungsi yang lainnya. Nah, demikian video kali ini mengenai pengenalan interface untuk 3D Studio Max 2010. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang terutama yang ingin mendalami ilmu 3D ya, mendalami ilmu objek 3D, tapi spek laptopnya tidak terlalu mumpuni ya, tidak terlalu tinggi. Nah, ini mungkin bisa menjadi pilihan buat teman-teman untuk mempelajari objek 3D. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa subscribe channel saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.